Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiara Alvita dengan NIM 1811000033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan efek dari reksadana dan saham yang telah saya beli untuk memenuhi tugas pasar modal dan lab. Untuk saham saya membeli Metro Healthcare Indonesia atau dengan kode CARE. Metro Healthcare adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 2015 yang merupakan grup yang bergerak di bidang layanan kesehatan terpadu yang memiliki rumah sakit dan kedepannya akan mengembangkan layanan kesehatan berbasis teknologi dan training center untuk dapat menghasilkan tenaga profesional dalam layanan kesehatan. PT Metro Healthcare Indonesia mengelola rumah sakit yang tergabung dalam Metro Hospital Group. Saat ini, Metro Hospital telah memiliki dan mengoperasikan 7 rumah sakit yang tersebar di beberapa daerah potensial. Pada 13 Maret 2020, PT Metro Healthcare melakukan penawaran umum untuk pertama kalinya. Untuk performa emiten sejak awal IPO, bisa kita lihat PT Metro Healthcare selalu mengalami peningkatan hingga pada tanggal 9 Desember 2021 ditutup dengan harga Rp500. Berikut adalah bukti transaksi dari saham Metro Healthcare yang dibeli oleh kelompok saya. Dengan harga awal yang kita beli yaitu 490, kami membeli 4 lot dan karena kemarin ditutup dengan harga Rp500, maka kami mendapatkan keuntungan sebesar 4.000 atau naik 2,04%. Mengapa saya memilih PT Metro Healthcare untuk menjadi saham yang kami beli? Yang pertama ada analisa fundamentalnya. Terdapat berita yang menyebutkan bahwa laba Metro Hospital melesat 150% pada semester 1 tahun ini. Emiten pengelola jaringan rumah sakit PT Metro Hospital berhasil membuktikan kinerja keuangannya yang positif sepanjang semester 1 tahun ini. Menurut laporan keuangan yang terbit di website Bursa Efek Indonesia, Metro Healthcare mencetak kenaikan laba bersih sebesar 150,34% secara tahunan menjadi 15,71 miliar per 30 Juni 2021, naik dari laba bersih 6,27 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Melesatnya laba bersih PT Metro Healthcare ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 40,15% dan 104,36 miliar pada semester 1 2020, naik menjadi 146,26 miliar pada semester 1 tahun ini. Lalu ada berita yang kedua, menyebutkan bahwa Metro Healthcare raih keuntungan imbas pandemi. Kinerja PT Metro Healthcare Indonesia membaik di tengah pandemi COVID-19. Emiten sektor kesehatan ini mencatat rugi 24,29 miliar pada tahun 2019 dan menjadi untung 14,12 miliar setahun kemudian atau pada tahun 2020. Pendapatan perusahaan pun naik dari 154,07 miliar menjadi 216,29 miliar pada periode yang sama. Kinerja positif ini terus berlangsung hingga kuartal ketiga 2021. Itulah alasan mengapa kami memilih PT Metro Healthcare untuk menjadi saham yang kami beli, karena di kondisi pandemi saat ini dan sektor yang kami pilih adalah sektor kesehatan, kami semakin yakin untuk memilih PT Metro Healthcare sebagai saham yang kami beli. Lalu selanjutnya terdapat grafik balance sheet dari PT Metro Healthcare. Total aset Metro Healthcare mengalami kenaikan terus-menerus dan total liabilities pun menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa Metro Healthcare optimal dalam kinerjanya. Salah satu sumber pendapatan yang paling dominan adalah pendapatan dari rawat inap dan juga pendapatan dari pos rawat jalan. Lalu ada analisa teknikal. Di sini terdapat moving average dari Metro Healthcare Indonesia, bisa dilihat untuk MA5, MA10, MA20, dan MA50. Sejak MA50 sampai yang terakhir ada MA5, bisa kita lihat selalu terjadi peningkatan dalam harga untuk saham Metro Healthcare.
Dari MA yang ditampilkan, kita dapat memastikan bahwa CARE sudah dalam posisi strong buy dengan membandingkan MA 200 dan membandingkan MA5, kita dapat memastikan bahwa harga dari CARE sedang mengalami tren bullish, yaitu suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Sejak IPO, saham CARE selalu mengalami kenaikan. Lalu ada reksadana yang saya beli, yaitu Maybank Dana Pasar Uang. Bisa dilihat pada tanggal 7 Desember saya menyetorkan uang sebesar Rp900.000 kepada Maybank Dana Pasar Uang. Lalu terdapat beberapa kali transaksi yang saya lakukan. Saya selalu menyetor setiap bulannya ke Maybank Dana Pasar Uang. Sampai terakhir kali itu total dana yang sudah saya setorkan yaitu Rp2.400.000. Lalu pada tanggal 9 Desember 2021, dana yang sudah saya terima sekarang naik menjadi Rp2.407.412 atau mengalami kenaikan sebesar 0,31%. Mengapa saya memilih reksadana Maybank Dana Pasar Uang? Bisa kita lihat di grafik yang ditampilkan bahwa Maybank Dana Pasar Uang selalu mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Jadi saya yakin bahwa Maybank Dana Pasar Uang selalu stabil untuk meningkatkan harganya sehingga kita akan mendapatkan return yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.